Saudara, gelombang pertama pemberangkatan jemaah haji mulai berlangsung. Sebanyak 393 jemaah haji kloter pertama tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk menjalani rangkaian persiapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebanyak 393 jemaah haji kloter pertama tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah mulai memasuki asrama sejak pukul 7 pagi dan langsung diarahkan untuk menuju ke ruang serbaguna mengikuti rangkaian pemeriksaan dan juga persiapan sebelum keberangkatan. Kloter pertama ini dijadwalkan akan berangkat menuju Madinah pada esok hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Rombongan kloter 1 jemaah calon haji embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Selasa pagi, saudara. Total ada 360 jemaah pada kloter pertama dan akan diberangkatkan menuju Madinah pada 22 April dini hari. Jemaah calon haji kloter pertama ini merupakan jemaah yang berasal dari kota Binjai yang nantinya jemaah akan melakukan pendataan, pembagian perlengkapan, dan juga pengecekan kesehatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebanyak 387 jemaah haji kloter pertama asal Sopeng dan juga Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar. 387 jemaah calon haji dari Sopeng dan juga Makassar ini termasuk dalam kloter pertama sudah masuk di Asrama Haji Sudiang, Makassar, saudara. Saat ini jemaah berada di aula penerimaan sebelum beristirahat di Wisma. Sembari menunggu one stop service, jemaah calon haji diberikan pembinaan dan juga edukasi mengenai perjalanan haji. Untuk memastikan kesiapan penerimaan jemaah calon haji 2026, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan gelar apel kesiapan panitia penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Makassar untuk menyambut jemaah calon haji dari 8 provinsi di Indonesia Timur. Apel kesiapan PPIH embarkasi Makassar berlangsung di lapangan utama Asrama Haji Sudiang, diikuti sekitar 138 panitia penyelenggara ibadah haji. PPIH embarkasi Makassar akan melayani lebih dari 16.000 jemaah yang terbagi dalam 43 kloter embarkasi Makassar. Besok kloter 1 akan kita terima jam 08.00 dan akan diberangkatkan jam 03.20. Dan kloter 2 akan kami terima jam 11.00 dan akan kami berangkatkan 07.00. Soalnya tidak ada kendala, semua jemaah sudah visanya sudah keluar dan semua kartu apa semua sudah ready. Pembagian nusuknya insya Allah akan di sini ya, di aula pemberangkatan penerimaan. Kami akan melaksanakan pembagian nusuk dan semua one stop service ya. Saudara, kita akan pantau persiapan jemaah haji di sejumlah lokasi pagi ini jelang keberangkatan ke Tanah Suci dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Yoga Sahrevi. Kemudian di Asrama Haji Sudiang Makassar ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Serta di Asrama Haji Embarkasi Medan ada jurnalis Kompas TV Emir Syapurba dan juru kamera Roganda Malau. Selamat pagi rekan-rekan. Saya mau ke Jakarta terlebih dahulu bersama dengan Esra. Esra, setelah jemaah haji sudah masuk ke asrama, rangkaian persiapan apa yang sudah dilakukan dan saat ini sedang melakukan apa di sana? Ya, Nanda dan juga saudara, saat ini dari jemaah haji ini sudah diarahkan untuk masuk di ruang serbaguna, di mana di ruangan ini dari jemaah haji mendengarkan sosialisasi langsung karena sejak tadi pagi kami pantau sekitar pukul 7 pagi dari jemaah haji sudah diarahkan untuk masuk, kemudian sedikit mendengarkan terkait bahwa di sini akan dilakukan terkait proses registrasi, kemudian juga proses administrasi dan nantinya akan dilakukan aktivasi dari kartu nusuk yang merupakan ini adalah kartu digital yang
yang sebelumnya disosialisasikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nanti setelah semua proses administrasi ini selesai, maka akan langsung dilakukan pengecekan kesehatan di tempat ini juga. Dan apabila nanti ada jemaah haji yang mungkin keadaan maupun kondisinya ini kurang stabil maupun menurun, maka ini akan langsung diperiksa ataupun nanti akan ada rujukan dan fasilitas yang diberikan di sini. Tapi apabila nanti kondisinya ini dalam keadaan stabil, kemudian juga keadaan sehat, maka akan langsung diantarkan untuk masuk ke dalam asrama haji, di mana ini akan dilakukan pendampingan khusus juga untuk para lansia maupun juga dari penyandang disabilitas. Karena informasi yang kami terima untuk mereka yang lansia, kemudian juga penyandang disabilitas ini akan ditampung begitu ya di lantai 1. Kemudian nanti ini untuk 5 gedung yang disediakan ini terdiri dari 40 kamar. Jadi di sana sudah dilakukan persiapan sebenarnya dari hari kemarin, mulai dari adanya perlengkapan tempat tidur, kemudian selimut, kemudian ruang kamar mandi, dan begitu juga dengan fasilitas lainnya yang diharapkan tentunya ini memberikan kenyamanan bagi jemaah haji yang sebelum berangkat pada esok hari. Karena dari rencana yang informasi yang kami terima, maksud kami Nanda dan juga saudara, bahwa esok hari tepat pukul 00.45 waktu Indonesia Barat Jakarta akan berangkat, kemudian diperkirakan akan tiba nanti di Madinah ini sekitar pukul 6.45. Nah, kalau di asrama haji atau di Pondok Gede Jakarta Timur ini diproyeksikan akan menerima sekitar 8.000 jemaah haji dengan bertahap. Jadi akan dilakukan bertahap, kurang lebih ada 19 kloter, di mana hari ini menjadi hari pertama. Kemudian nanti ini akan bertahapnya sampai nanti di tanggal 4 Mei 2026. Ada aturan yang juga dianjurkan kepada jemaah haji, maksud kami, di mana untuk mereka atau keluarga yang mengantarkan ini tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang serbaguna, namun hanya sampai di gerbang. Jadi ini aturan yang perlu dipahami, diterapkan juga untuk di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur ini. Nanda. Oke, untuk di asrama haji Pondok Gede, jemaah haji sudah tiba di sana dan saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan administrasi dan juga kesehatan. Itu dari Jakarta. Saya mau bergeser ke Linda. Linda, kalau di Jakarta persiapan sudah hampir rampung. Nah, kalau di sana seperti apa kondisi untuk jemaah haji? Apakah semua sudah berada di asrama haji Sudiang Makassar atau seperti apa? Keamanan kartu khusus Bapak dan Ibu nanti. Baik, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Untuk jemaah haji kloter pertama ini saat ini kondisinya sudah berada di dalam asrama haji Sudiang Makassar, dalam aula penerimaan, dan saat ini sedang dalam proses seremoni penerimaan jemaah haji di embarkasi Makassar. Untuk kloter pertama sendiri ini sebenarnya terdiri dari 386 jemaah haji asal Sopeng dan 1 jemaah haji asal Kota Makassar. Tadi mereka masuk di aula penerimaan kurang lebih pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, dan rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci besok subuh dini hari, tepatnya pada pukul 3:20 waktu Indonesia Tengah, tanggal 22 April 2026. Sedangkan hari ini bukan hanya kloter pertama yang masuk ke asrama haji Sudiang Makassar, juga ada kloter kedua yang rencananya nanti masuk pada pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 387 jemaah haji asal Sidrap, dan juga rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci besok tanggal 22 April pukul 3:35 waktu Indonesia Tengah subuh dini hari besok. Dan untuk di embarkasi Makassar sendiri total nanti akan ada sebanyak 43 kloter yang akan berangkat ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar dengan total sebanyak 16.750 jemaah haji. Nah, sebenarnya apa saja yang dilakukan jemaah haji ketika datang ke asrama haji Sudiang Makassar? Yang pertama, mereka langsung dibawa oleh busnya, turun di depan aula penerimaan, dan langsung diterima oleh panitia pelaksana ibadah haji. Dan juga untuk jemaah haji ini langsung masuk secara regu dan juga rombongan, duduk dengan sangat teratur dan juga sangat rapih seperti itu. Nah, ketika kemudian mereka sudah duduk sesuai dengan rombongan dan juga regunya, jemaah haji kemudian diberikan arahan dan juga edukasi mengenai sebenarnya seperti apa perjalanan ibadah haji nanti. Tadi kami sempat dengar-dengar sedikit. Contohnya ada bagaimana kemudian dokumen-dokumen penting itu sangat penting untuk dijaga, seperti paspor, gelang identitas, dan juga bagaimana perbedaan cuaca misalnya antara daerah asal dan juga Tanah Suci. Sehingga kemudian jemaah haji bisa memiliki gambaran bagaimana proses ibadah haji ini dan juga menjaga kondisi kesehatan mereka agar tetap fit selama proses ibadah haji berlangsung. Selain itu nantinya akan ada juga pemberian dokumen-dokumen penting seperti misalnya gelang identitas, paspor, visa, boarding pass, living cost. Dilanjutkan juga dengan pemeriksaan kesehatan, dan yang terbaru
yaitu pemberian kartu nusuk. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kartu nusuk ini diberikan ketika jemaah sudah tiba di Arab Saudi, di tahun ini kartu nusuk langsung dibagikan di embarkasi Makassar agar lebih efisien dan juga membantu jemaah. Dan untuk kartu nusuk ini sendiri merupakan identitas digital resmi berbentuk smart card yang diterbitkan oleh pemerintahan Arab Saudi untuk memverifikasi visa dan juga akses ke Mekah serta Ar-Musnah. Kartu ini memuat data personal, contohnya nama, paspor, hotel tempat menginap, dan juga QR code atau chip yang bisa dipindai petugas untuk mencegah adanya jemaah ilegal. Sehingga tadi kalau kami dengar berkali-kali diulang bahwa kartu nusuk ini jangan sampai hilang dan harus selalu dibawa selama perjalanan haji. Dan semua langkah-langkah ini saudara dilakukan di satu tempat di aula penerimaan dengan layanan one stop service agar kemudian bisa menghemat tenaga dari para jemaah haji dan bisa fit selama proses ibadah haji berlangsung. Nanda. Amin, itu harapan kita bersama ya kalau untuk proses ini dapat berjalan dengan lancar. Tadi yang penting adalah sosialisasi terus diberlakukan, apalagi mengenai suhu. Perbedaan suhu di Indonesia dengan di Tanah Suci tentunya berbeda, ini terus digencarkan untuk jemaah haji. Nah itu dari Makassar. Kalau dari Medan sendiri, embarkasi asrama haji embarkasi Medan sejauh ini bagaimana pandangan Anda di sana, Emir? Ya, dan juga saudara, memang sejak pukul 6 pagi tadi untuk kloter pertama calon jemaah haji sudah tiba di asrama haji embarkasi Medan. Ada 360 calon jemaah haji pada kloter pertama ini yang merupakan calon jemaah yang berasal dari kota Medan dan juga kota Binjai. Nantinya calon jemaah ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang menuju ke Madinah pada esok hari atau pada Rabu pukul 3 dini hari. Dan sampai saat ini memang jemaah pada kloter pertama ini tengah melakukan sejumlah persiapan. Seperti di belakang saya ini dapat Anda lihat seperti inilah kesibukan yang saat ini tengah dilakukan oleh jemaah untuk mempersiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Adapun persiapan seperti tadi, jemaah telah menerima kartu nusuk yang nantinya juga akan diaktifasi, yaitu identitas digital resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tadinya petugas juga mengingatkan kepada calon jemaah haji untuk mewaspadai kehilangan ataupun kehilangan kartu identitas ataupun kartu nusuk ini, dan juga mengingatkan untuk agar kartu identitas nusuk ini agar tidak diakses oleh orang lain. Dan juga tadi sejumlah persiapan lainnya seperti pembagian perlengkapan haji seperti pembagian kain ihram, kemudian juga ada pembagian gelang haji, paspor, dan juga tadinya kami lihat ada pembagian living cost ataupun biaya selama berada di Arab Saudi nantinya sebesar 750 rial maksud kami, atau setara dengan 3,4 juta rupiah. Dan juga di aula asrama haji embarkasi Medan ini dilakukan pengecekan kesehatan untuk memastikan calon jemaah haji dalam kondisi sehat dan prima untuk berangkat ke Tanah Suci. Mengingat kondisi di Arab Saudi juga berbeda, seperti perbedaan suhu, sehingga para calon jemaah haji ini kembali dipastikan kesehatannya apakah bisa ataupun mampu untuk melakukan ibadah haji nantinya. Dan juga untuk di Sumatera Utara ini sendiri, Nanda, ada 17 kloter pemberangkatan yang dibagi 17 kloter, yang mana untuk jumlah total calon jemaah haji pada tahun ini sebesar 5.922 jemaah, Nanda. Oke, pantauan pagi ini jemaah haji di sejumlah asrama haji sudah mulai masuk, dan kita melihat tadi ada laporan dari Medan, Makassar, dan juga Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan Linda Wirawan, dan dari Jakarta ada Esra Ambarita. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.